معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, bapak kalian, ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dipanjangkan umur, diparingi sehat, dan juga diberikan berbagai macam keberkahan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan yang terbaik, sehingga bisa duduk dalam majelis yang mugi-mugi senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca doa ini ketika beliau mengajarkan seorang sahabat. Beliau katakan, aku ingin mengajarkan kepadamu. Kalimat ini akan membuat sahabat ini ya semakin bersyukur, makin rajin berzikir, dan juga ibadahnya makin bagus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi katakan padanya, aku sungguh sangat senang jika engkau membaca doa ini. Yaitu Nabi SAW mengajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya menolongku untuk rajin berzikir, supaya menolongku juga untuk terus bersyukur, supaya menolongku juga untuk memperbagus ibadah padamu. Dalam doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz, dan setiap perawi yang meriwayatkan hadis ini menyampaikan kalimat yang sama kepada muridnya di bawahnya. Mu'adz ajarkan lagi kepada tabi'in di bawahnya. Ia katakan, aku sangat senang sekali jika engkau membaca doa ini di akhir sholat. Lalu diajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tabi'in ini ngajar lagi ke tabi'in yang di bawahnya lagi. Aku senang sekali mendengarmu jika membaca doa ini.
yaitu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai guru di bawahnya, guru di bawahnya lagi, guru di bawahnya lagi, dan sampai kepada penulis kitab hadis. Dan setiap guru itu mengajarkan kepada muridnya kalimat ini, yaitu dia senang kalau mendengar muridnya tersebut membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, itu doa yang bisa diamalkan, itu diamalkan ba'da sholat. Kata para ulama, doa atau letak kalimat doa ini baiknya di akhir sholat sebelum salam, yaitu setelah membaca tahiyat. Ini pendapat saking Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama belakangan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama lainnya. Setiap doa paling bagus itu diletakkan di akhir sholat sebelum salam, setelah kita membaca tahiyat, yaitu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu baca doa tadi. Ada lagi doa-doa yang lainnya yang dibaca oleh Nabi SAW di akhir sholat seperti Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Yaitu kata Nabi SAW, beliau membaca doa ini, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari jubni, pelit, dari bukhli, dari bakhil, pelit juga. Namun kalau jubni itu pelit dengan badannya. Orang yang gak mau korbankan badannya untuk sholat, orang yang gak mau korbankan badannya untuk ngaji, orang yang gak mau korbankan badannya untuk pergi numpak truk atau numpak bis untuk datang pengajian. Itu namanya orang yang pelit dari sisi badannya. Dalam bahasa Arab itu namanya jubni. Kemudian ada yang pelit juga dari sisi harta, itu namanya bakhil. Pelit, ya, kita sebut dengan pelit. Namun pelit kalau dalam istilah agama kita dibagi dua, ada jubni, ada bakhil. Kalau dua-duanya terkumpul itu sudah sangat-sangat super pelit. Wes ora gelem ngaji, ya, untuk sodako, untuk infak, untuk zakat, untuk memberikan pada orang lain juga pelit. Pelitnya itu kuadrat istilah matematikanya. Pelitnya itu double, ya. Kalau pangkat 3 apa namanya? Triple, mungkin pangkat 3 atau pangkat 4 lagi. Super pelit. Maka mudah-mudahan kita dijauhi juga dari sifat semacam itu. Juga Nabi tadi berdoa, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kembali pada usia tua yang jelek. An arudda ila arzalil umur. Ya Allah, janganlah kembalikan diriku pada usia yang jelek. Artinya ada yang berada di masa tua, malah sudah sulit lagi untuk ibadah. Bapak, ibu-ibu ingin ketika usia tua pikun? Pingin selamat dari pikun kan? Iya. Apa ketika di masa tua pingin stroke? Enggak juga. Ya. Dua ini sangat manjur sekali. Biar keadaan di masa tua enggak seperti itu, ini bisa diamalkan. Nanti ada di buku 52 ini. Namun mohon maaf ini belum bisa dibagikan juga karena cetakannya belum banyak, jadi belum bisa dibagi. Nanti mudah-mudahan kalau sudah jadi nanti segera akan dibagi pada jamaah sekalian biar diamalkan doa-doa yang ada. Problema hidup itu bisa diselesaikan dengan doa. Masalah iman, masalah ekonomi, masalah keluarga, semuanya itu bisa diselesaikan dengan doa. Banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang pertama, tafsir surat Yasin ayat 65. Judulnya tangan dan kaki berbicara nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua kita lanjutkan tentang masalah puasa. Masih lanjutkan keutamaan puasa dulu, baru tentang hukum puasa. Monggo dibaca Yasin ayat 65. Monggo Mas Edi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Taib. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami, yaitu Allah, tutup mulut mereka. Jadi mulut tidak berbicara lagi pada hari kiamat. Dan nantinya yang berkata-kata itu adalah tangan. Karena tangan yang berbuat. Nanti yang berkata-kata juga adalah kaki. Karena kaki nanti yang bergerak. Ini akan jadi saksi atas apa yang telah mereka usahakan. Dibacakan kesimpulan mutiara ayat yang pertama. Pada hari kiamat, mulut orang-orang kafir akan ditutup, lalu tangan dan kaki mereka akan berbicara atas apa yang telah mereka berbuat di dunia. Ini juga keadaan orang munafik pada hari kiamat. Jadi ayat ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Juga ini menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik. Di mana asalnya mulut itu berbicara. Namun kalau mulut berbicara, pasti nanti dia nambah-nambah atau dia kurangi. Ya, sehingga ketika itu yang berbuat langsung yaitu tangan dan kaki itu yang nanti jadi saksi. Jadi bukan mulutnya lagi, mulutnya ditutup. Tangan yang ngomong, kaki yang ngomong ketika itu. Faedah yang kedua. Setiap anggota tubuh akan berbicara pada hari kiamat kelak. Setiap anggota tubuh, ini tangan tadi disebut, juga kaki juga disebut. Nanti yang disebutkan dalam surat Fussilat ayat 20 dan seterusnya, ini menunjukkan kulit. Niki kulit-kulit kita juga nanti akan berbicara pada hari kiamat. Coba dibacakan Fussilat ayat 20 sampai 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga
mereka menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Baik, jadi kesimpulannya bukan hanya tangan, kaki, bahkan tadi ada pendengaran, penglihatan, dan kulit juga berbicara. Jadi semua nanti akan berbicara pada hari kiamat. Bahkan bapak, kalian ibu-ibu, nantinya bumi juga akan berbicara. Ini di luar manusia. Di luar manusia. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Lihat pada ayat ini. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, tuhaddisu akhbaroha, bumi itu akan mengabarkan. Tuhaddisu ini kembali kepada al-ardu sebelumnya, yaitu bumi itu akan membicarakan apa yang dia saksikan di muka bumi. Tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah yang perintahkan ketika itu dia untuk berbicara. Allah yang perintahkan bumi itu untuk berbicara. Kita mau lepas dari manapun, bumi ini akan ngomong ketika itu. Orang mau berbuat baik, maka nanti bumi nanti akan jadi saksi untuk dirinya. Makanya ada anjuran bapak ibu-ibu, zikir itu dimanapun. Ada anjuran zikir itu dimanapun. Jenengan di sini zikir, nanti numpak bis juga zikir, nanti sampai di rumah juga zikir, itu dicatat semua tempat-tempat tadi. Maka Ibnu Qayyim di antara penjelasan yang beliau berikan tentang fadilah atau keutamaan dari zikir, kalau kita berzikir dimanapun, kata beliau mengatakannya dalam kitab Al-Wabilus Sayyid, kitab zikir karangan beliau, mensyarah buku gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Kalimut Thayyib. Dia katakan bahwasanya kalau kita berpindah tempat dimanapun, itu setiap bagian bumi itu akan jadi saksi. Dalilnya adalah yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, pada hari kiamat bumi itu akan membicarakan apa yang dia itu lihat. Perlu dipahami bahwasanya selain zikir tadi kita dianjurkan dimanapun, zikir juga punya sisi kekuatan. Kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan di antara faedah zikir, beliau sebutkan adalah yang namanya zikir itu akan memberikan kuwatul qalbi warruh, akan memberikan kekuatan dalam hati dan dalam ruh seseorang. Contohnya apa? Beliau sebutkan contohnya dari gurunya sendiri, karena memang ini yang dia saksikan langsung. Suatu saat gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu setiap habis subuh itu kebiasaannya itu baca zikir pagi. Kebiasaannya itu baca zikir pagi. Bapak ibu punya zikir pagi? Punya? Punya tapi jarang baca. Coba lihat Ibnu Taimiyah ini contohkan. Beliau katakan bahwasanya muridnya ini Ibnu Qayyim melihat setiap habis subuh Ibnu Taimiyah itu tidak pernah lepas dari baca zikir pagi. Ibnu Qayyim tanya pada gurunya, kenapa saya setiap habis subuh saya lihat kamu itu baca zikir pagi terus? Ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, dia jawab seperti ini dalam bahasa kita, saya kalau tidak sarapan dengan ini, coba bahasanya apa? Sarapan. Kalau saya tidak sarapan dengan zikir ini, kekuatan saya itu jadi lemah. Saya tidak punya lagi kekuatan untuk aktivitas di hari tersebut. Kalau saya tinggalkan ini, saya tidak punya lagi kekuatan untuk beraktivitas di hari tersebut. Atau kata Ibnu Qayyim, atau semisal itulah yang beliau katakan.
Juga kata Ibnu Taimiyah, kalau saya tinggalkan zikir semacam ini, maka saya tidak ada waktu lagi untuk rehat, yaitu istirahat. Saya juga tidak bisa mengumpulkan kekuatan saya, sehingga untuk aktivitas selanjutnya, untuk zikir berikutnya lagi saya tidak kuat. Maka coba lihat, membuktikan bahwasanya zikir punya keutamaan tadi. Zikir itu adalah kekuatan seorang muslim. Makanya kita itu kadang ibu-ibu di rumah mungkin ada yang malas aktivitas, atau bapak-bapak ada yang malas untuk kerja. Di antara sebabnya mungkin karena kurang zikir. Mungkin sebabnya itu karena kurang zikir. Kita ibadah itu sudah malas-malasan. Kita itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebut, mungkin sholatnya itu seperti orang-orang yang sholatnya malas, yaitu yang Allah ceritakan tentang keadaan orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yaitu orang-orang munafik ketika mereka itu berdiri untuk sholat, mereka itu berdiri dalam keadaan malas. Berdirinya untuk sholat itu dalam keadaan malas. Jangan-jangan itu keadaan kita seperti itu. Maka yang bisa menolong kita itu kalau kita mau memaksakan diri kita untuk terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Allah akan menutup mulut orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat. Jadi orang-orang kafir mulutnya akan ditutup. Jadi nggak berbicara pada hari kiamat. Tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kulitnya yang nanti akan berbicara. Terus. Namun awalnya mereka berbicara dahulu sebagai pengakuan mereka bahwa mereka berlepas diri dari syirik. Jadi awalnya orang-orang kafir ini nyatakan dulu, ya Allah kami ini tidak mau lagi berbuat syirik. Namun mereka baru akui tadi ketika mereka sudah di akhirat. Ya Allah kami berjanji tidak lagi berbuat syirik. Langsung Allah tutup mulut mereka. Jadi dia masih sempat berbicara tadi, ana bari'um minasyirki. Saya berlepas diri dari syirik. Namun ini ngomongnya di akhirat. Gak ada manfaat. Maka langsung Allah tutup mulut mereka. Bukti bahwasanya mereka mengatakan semacam tadi, ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 23. Artinya coba. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah, Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Mereka baru mengatakan, ma kunna musyrikin, kami bukan orang-orang yang musyrik. Itu di akhirat. Padahal di dunia itu mereka berbuat syirik. Jadi intinya orang yang berbuat syirik di dunia, itu di akhirat itu sudah ngaku bahwasanya dia tidak berbuat syirik. Padahal itu Allah hukumi syirik. Maka hati-hati. Syirik itu butuh dipelajari Bapak Ibu-ibu. Ya mungkin kapan-kapan itu harus ada pelajaran sendiri. Karena ini butuh pendalaman yang sangat-sangat dalam. Kemarin sempat di pesantren itu adakan cuma kajian 1 malam saja. Namun banyak yang belum mengetahui tentang masalah syirik seperti ini. Padahal ini sudah jadi kaidah yang mesti dipahami oleh setiap muslim. Itu butuh pengajian sendiri. Dan di pesantren pernah membahas, atau maaf, waktu saya di Jogja saya pernah membahas pembahasan tentang masalah syirik ini sampai 50 pertemuan. Itu habis itu 1 tahun lebih. Cuma ngajinya cuma 1 kali aja sepekan. Itu 50 pertemuan. Itu pun masih butuh diulang-ulang. Ya, biar orang itu makin kuat akidahnya, makin bisa atau mudah memahami syirik. Terus faedah keempat, yang bisa membuat tangan dan kaki bisa berbicara pada hari kiamat adalah kuasa Allah. Jadi yang bisa membuat tangan dan kaki kita berbicara itu kuasa Allah. Allah yang suruh berbicara, maka tangan dan kaki ketika itu berbicara. Terus yang kelima, sebagian anggota badan bisa menjadi saksi pada anggota badan lainnya pada hari kiamat. Jadi manusia bisa menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Jadi telinga bisa berbicara bahwasanya ini loh, tangan ini kemarin tuh berbuat ini. Tangan nanti bisa ngomong, oh ini yang mata itu berbuat ini. Kaki juga nanti bisa ngomong, ini berbuat ini. Jadi satu dan yang lainnya itu saling
mendebat nanti. Wah, ini berbuat maksiat yang ini berbuat maksiat yang ini berbuat maksiat yang ini. Jadi kita bisa jadi saksi untuk diri kita sendiri. Maka hati-hati, jangan kira nanti kaki itu nggak tahu, tangan yang nyolong. Jangan kira ya tangan nggak tahu ketika mata yang lirik-lirik sana sini. Ya, Bapak senangnya lirik-lirik kan? Betul nggak? Ada dua nikmat itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Balad, yaitu nikmat mata dan Allah sebut nikmat walisanau wasyabatain, lisan dan mulut. Kenapa dua nikmat ini disebutkan dalam surat Al-Balad? Nanti dibuka surat Al-Balad nggih? Dibuka surat Al-Balad. Kenapa dua nikmat ini saja yang disebut? Yaitu mata dan mulut. Karena mata itu jadi kenikmatan untuk bapak-bapak. Dan maksiatnya bapak-bapak itu banyaknya di mata. Kalau mulut itu maksiatnya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu itu banyaknya di mulut sini. Makanya diimbangkan tadi. Ini kritik bapak-bapak. Oh, bapak-bapak itu biasanya lirik-lirik kan? Iya. Kalau ibu-ibu, nah ini mulutnya nggak bisa tenang. Nggak bisa dipungkiri. Makanya kata para ulama, kalau nangis, bapak-bapak biasa tutup matanya. Bukan tutup mulut. Jadi dia nangis gini. Kalau ibu-ibu tutup mulutnya. Coba nanti kalau nangis kayak gitu, coba ibu-ibu. Bapak coba kalau nangis juga, yang dia tutup apa? Mata. Karena mata yang banyak buat salah. Kalau ibu-ibu, mulutnya. Karena mulutnya yang banyak buat salah. Kalau nggak percaya, coba nanti buktikan sendiri deh. Nggak bisa sebaliknya, ibu-ibu yang matanya jelalatan, bapak yang banyak ngomong, nggak mungkin. Ya, nggak bisa buat balik seperti ini. Kenyataannya seperti itu. Makanya disebutkan dua nikmat semacam tadi. Terus yang keenam. Syekh Ibnu Utsaimin mengungkapkan yang diperhitungkan pada hari kiamat bukan sekedar amal. Nah, bukan sekedar kita amal. Mau lakukan amal ini, amal itu dengan badan kita, dengan mulut kita, zikir. Bukan sekedar beramal. Namun apa? Coba lihat kata beliau. Namun amal yang diusahakan seseorang artinya atas kehendak. Artinya yang dihitung itu kalau amalan tadi itu ada niat, ada kehendak. Contoh kalau kita tidak pakai niat. Ya, contoh kalau kita tidak pakai niat. Ada yang ketika puasa hari pertama itu biasanya nggak sadar. Datang masuk ke pawon, terus buka lemari, makan puas, terus ya istrinya datang, tegur, Mas, saya kan puasa, waduh. Nah, itu dihitung makan nggak? Boleh lanjut puasa atau tidak? Boleh, asal dia nggak lanjut makan. Boleh lanjut puasa, karena dia makan tadi bukan kesadaran dirinya. Dalam keadaan lupa, maka nggak dihitung. Maka amalan tadi itu yang dihitung, yang dihukumi itu kalau pakai niat, ada kehendak kita dulu. Saya makan ketika puasa, ada keinginan saya sadar. Sudahlah, ini nggak ada yang lihat-lihat di sini. Sudahlah, saya buka lemari makan. Piringnya saya segera cuci. Ya sudah, saya lanjut puasa siang-siang. Ada yang nggak tahu nggak? Nggak ada yang lihat. Pura-pura lemes lagi coba. Gak ada yang lihat. Padahal Allah Maha melihat. Ya. Karena di situ tidak dia memakai niat, ada kehendaknya di situ. Nah, ini baru dihukumi. Namun kalau cuma sekedar amal yang terjadi tanpa ada niat, yaitu dalam keadaan lupa dia lakukan, tidak dihukumi. Makanya dalam surat Yasin dipakai yaksibun. Yang dihukumi itu kalau kita usahakan pakai niat. Jadi kehendak yang dimaksudkan sini adalah dengan niat. Terus, maka berbeda antara ayat 5 kanu yaksibun dan 5 kanu ya'malun. Jadi ayat itu beda, perlu dipahami baik-baik. Sehingga kita harus kompromikan satu ayat dengan ayat lain. Kalau jenengan cuma pahami satu ayat saja terus simpulkan sendiri, bisa salah fatal. Saya kemarin sebar broadcast ini tentang salah satu pemahaman yang ini menyebar di tengah-tengah masyarakat di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Nggih.
Coba dibuka Al-Araf ayat 40. Ini kalau dipahami cuma sendiri saja ayat ini, jenengan bisa salah fatal. Atau ini? Itu. Baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Nah, coba lihat, mendustakan ayat kami. Saya tidak percaya pada surat Al-Fatihah, itu namanya mendustakan. Saya tidak percaya pada surat Yasin, itu namanya mendustakan. Kalau ada orang yang punya keyakinan ini, muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Saya ingkari, Al-Fatihah itu nggak benar. Nggak benar itu ayat Maliki Yaumiddin. Kalau ada yang yakin ini muslim atau kafir? Kafir. Maka sudah simpulkan sendiri dari awal ayat nggih. Ini membicarakan tentang orang kafir. Dilanjutkan. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Pintu langit tidak terbuka, amalannya tidak diterima. Terus. Dan tidak pula mereka masuk surga. Tidak masuk surga. Yang tidak masuk surga jelas orang kafir. Lalu. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Hingga unta masuk dalam lubang jarum. Orang kafir nggak akan masuk surga. Ibaratnya tadi disebutkan dalam ayat, bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Kenapa dimisalkan dengan unta? Harusnya kan dengan jari saja masuk dalam lubang jarum. Saya jari nggak mungkin. Kenapa dipakai unta? Karena menunjukkan sangat-sangat mustahil. Dan unta ada di tengah-tengah orang Arab. Sangat-sangat mustahil. Maka orang kafir tidak akan masuk surga selamanya. Mustahil untuk masuk surga. Terus. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, demikianlah kami beri pembalasan kepada orang-orang yang buat kejahatan. Paham ayat ini? Paham nggih? Jadi tadi ada kalimat tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Tolong ayat ini dipahami, bukan hanya ayat ini saja. Kalau jenengan cuma baca di pertengahan ayat, hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Sampai dia tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Kalau orang pakai tengah ayat nggak baca dari awal, maka kesimpulannya orang muslim yang masuk neraka tidak akan keluar lagi. Nggak baca ayat awal loh. Padahal awal ayat disebutkan apa? Innalladzina kadzdzabu bi ayatina. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Makanya jangan baca ayat sepotong-sepotong. Nggak boleh kita baca ayat cuma sepotong-sepotong lalu simpulkan sendiri. Fatal. Ini kalau jenengan sudah salah pahami ini, masalah akidah yang lainnya rusak semuanya. Konsekuensinya apa di sini? Orang yang masuk neraka tidak mungkin keluar lagi. Untuk muslimnya kita bahas ya, bukan tiang kafir. Kalau kafir jelas masuk neraka memang tidak akan keluar. Maka masuk neraka ada dua orang. Yang pertama orang kafir kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau masuk dalam neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Kekal. Kalau tiang muslim masuk neraka, keluar nggak? Keluar. Kalau jenengan yakini tidak keluar, fatal sekali. Syafaat akhirnya ditolak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, yakhruju qaumun minan nar, akan keluar
orang-orang dari neraka bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannah, lantas dia masuk surga, yusammunal jahannamiyin. Orang-orang itu yang tadi masuk neraka dulu, baru kemudian ditarik masuk surga berkat syafaat Nabi, itu disebut jahannamiyin, orang-orang yang masuk jahannam. Kemarin kenapa disebut jahannam? Jahannam apa arti kemarin? Sumur. Sumur yang sangat-sangat dalam. Ya, asal katanya dari sumur. Maka kesimpulannya apa di sini? Kalau muslim masih ada kesempatan masuk surga walaupun masuk neraka dahulu. Kalau orang kafir kekal dalam neraka, nggak akan keluar-keluar. Jadi kalau ada yang pahami Al-A'raf ayat 40 itu dipahami untuk orang muslim, salah, sangat-sangat fatal. Dan ini masalah prinsip. Ini masalah akidah, usul yang para ulama itu biasa sebut dengan usul ahli sunnah, usul sunnah, dasar-dasar pokok akidah al-sunnah wal jamaah. Jenengan salahi aturan ini, salahi prinsip ini, dikatakan bukan lagi ahlu sunnah. Ya, dia bukan lagi ahlus sunnah, keluar dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu maksudnya ajaran Islam yang murni. Karena ajaran Islam sudah tercampur-campur. Ya, ada campur dengan pemahaman Qadariyah, ada dengan Jahmiyah, ada dengan Mu'tazilah, macam-macam aliran sejak dulu itu ada. Nah, pemahaman semacam tadi yang nyatakan muslim masuk neraka nggak keluar-keluar lagi, itu jadi prinsipnya. Keyakinan dulu sudah ada, namanya aliran Khawarij dan aliran Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah keyakinannya sama seperti itu, muncul lagi di zaman ini. Muncul lagi pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah di zaman ini. Ya, jadi bangkit lagi pemahaman Khawarij semacam itu. Kalau mau ditelusuri lagi pemahaman Khawarij ini, Bapak Ibu-ibu, pengeboman di mana-mana dulu itu karena pemahaman Khawarij itu ada pada anak-anak muda. Yang ada pada ISIS, yang ada pada aliran-aliran yang lainnya, itu sebagian pemahamannya itu adalah pemahaman Khawarij. Di antara pemahamannya, pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kafir itu boleh dibunuh, boleh diperangi, boleh dibom. Kalau di pengajian ini enggak. Ya, malah saya luruskan. Ya, di pengajian ini ngajar-ngajar bom-bom seperti itu. Itu keliru fatal. Asalnya dari pemahaman apa tadi? Khawarij. Keyakinannya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Kalau kafir boleh dibunuh, boleh dibom. Boleh dibunuh seperti jenengan pernah lihat video-video ISIS itu. Ya kayak gitu. Dan dulu zamannya pengeboman yang ada di Bali juga dari pemahaman ini juga sama. Namun kiainya nggak pernah dibunuh. Yang dibunuh itu anak-anak mudanya. Kalau saya jadi polisi, saya itu sudah tahu seperti ini, saya tangkap itu yang kiainya tadi. Kiainya masih hidup. Ya, kiainya itu masih hidup. Dia nggak berani, pengecut dia. Dia nggak mau turun untuk bunuh diri, bom bunuh diri. Namun dia suruh, ini loh anak-anak muda yang bunuh diri saja. Disebut dengan pengantin-pengantin. Artinya apa pengantin? Kamu sudah ada dapat jaminan surga. Kamu mati seperti ini, bidadari sudah menunggumu. Enak banget loh kayak gitu. Jenengan pulang kajian langsung bom bunuh diri saja kemana-mana. Fatal sekali keyakinannya kayak gitu. Di pengajian ini nggak pernah ngajarin kayak gitu, paham nggak? Jadi kalau ada yang nuduh ISIS, wong saya hari ini saya bantah ISIS loh ini. Ada yang nuduh saya teroris, wong hari ini saya bantah kayak begitu. Saya paham pemahaman mereka. Ya, ada tulisan juga yang saya pernah buat juga. Ya, ini tulisan sudah lama saya buat. Ada yang baru munculkan saya itu ISIS atau teroris. Waduh, berarti nggak pernah moco tulisan. Sudah saya tulis lama sekali. Atau nggak bisa baca tadi. Ya, terus baca lagi. Karena ada yang beramal namun bukan dengan kehendak dia sendiri, seperti amalan orang yang lupa
Jadi orang lupa tertidur itu kan nggak pakai niat, ya, maka tidak diperhitungkan. Terus yang ketujuh. Surat Yasin ayat 65 menunjukkan bahwa mereka orang kafir benar-benar merugi. Mereka tidak bisa berbicara, mereka juga tidak mampu mengingkari kekufuran dan kedustaan mereka. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik. Itu yang dibahas untuk mutiara ayat saking surat Yasin ayat 65. Masya Allah, jenengan dari dulu baca surat Yasin ayat 65 pernah nggak kaji kayak begini? Hah? Cuma mau cotok ya dong? Ini setengah jam lebih loh, ini belum rampung-rampung ini. Yasin tok ini. Ya, ini yasinan yang sangat-sangat luar biasa daripada jenengan yasinan. Iya kan? Iya. Ya, demikian untuk pengawasan pada malam hari ini, mungkin manfaat dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan umur yang panjang, umur yang penuh keberkahan, dan hati-hati untuk pulang, tetap menjaga ketertiban. Oke, ini kemohon kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang mau beli buku ada di pos di bawah ya. Di pos di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال تهدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال معنا نحن حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال